The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us life. He came to give us life. The Savior came to free us. The Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us He life. came to give us life. The Savior came to free The us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. So we sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be, I wanna be, I
Halo Ibu Linda. Hai, Halo Kids. Kids. Jumpa lagi bersama Ibu Linda Koko Rocky. di acara Big Kids. Nah, anak-anak Big Kids, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada hari ini, yuk Ibu Linda kita berdoa dulu ya. Ayo. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kalau sebentar, kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami konsentrasi supaya kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Wah, Kak Rocky hari ini senang tidak? Seneng dong tentunya. Senang. Ibu Linda juga senang karena hari ini ada kabar sukacita. Betul sekali. Katanya hari ini kita merayakan itu Ibu Linda, Paskah. Paskah, betul. Menurut Kak Rocky, Paskah itu apa coba? Ini aja Koko Rocky tunggu-tunggu. Koko Rocky ketika Paskah bisa mencari telur Ibu Linda. Mencari telur. Iya. Terus bisa menghias telur juga loh. Menghias telur. Iya. Terus? Suka kita menghias gambar-gambar kelinci. Wah. Pokoknya seru deh kalau Paskah mah. Salah Kak Rocky. Paskah itu bukan mencari telur, menghias telur, menggambar kelinci. Salah. Kok salah ya? Salah ya anak-anak. Pasti anak-anak bikin lebih pinter dari Kak Rocky. Jadi apa dong Paskah itu yang sebenarnya Bu Linda? Ibu Linda terangin nih ya. Paskah itu adalah Yesus telah mati nih disalib, menebus dosa kita semua. Menebus dosa Ibu Linda, menebus dosa Koko Rocky dan anak-anak semuanya. Padahal Yesus itu tidak bersalah, tapi dia mau menggantikan dosa kita semuanya. Karena apa coba? Yesus mengasihi kita semuanya. Mengasihinya nggak kecil Koko Rocky, tapi besar. Karena Allah cinta, karena Yesus cinta, kita memuji Tuhan dengan sukacita ya anak-anak. Siap? Yuk kita memuji Tuhan. Kita mau memuliakan namanya. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross.
to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oh gitu ya Ibu Linda ya. Jadi Paskah itu menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Betul. Padahal yang harusnya disalibkan itu kita semua yang berdosa ya. Yes, betul. Kita semua yang berbuat kejahatan ya. Mm-mm. Yang nggak pernah nurut sama papih mami, yang suka bentak-bentak papih mami, berbohong. Jadinya karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dong. Seperti cerita sekolah minggu-minggu lalu yang Ibu Linda cerita. Betul. Yang Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan di dalam gua. Ya, betul sekali. Tapi Koroki jadi sedih Bu Linda. Sedih ya. Tuhan Yesusnya mati. Yesusnya mati, dimasukin ke dalam gua. dalam gua ini Yesusnya itu. udah nggak ada. Yesusnya nggak ada. Nah, anak-anak mau tahu cerita selanjutnya? Koroki mau tahu? Mau, apakah Yesus itu mati seterusnya atau gimana? Nah, anak-anak juga mau denger kan? Kita mau terus belajar dari Alkitab. Bagaimana kelanjutannya tentang cerita kematian Tuhan Yesus. Nah, Cici Claren mau menceritakan ke Rocky bagaimana cerita selanjutnya. Penasaran kan? Penasaran dong. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu ya video klip. Anak-anak boleh lihat cuplikan tentang Tuhan Yesus yang mati di salib. Siap? Oke. Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, was the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane. Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Gethsemane. Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. This is Jesus. Heyo!
who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! But some people did not like what Jesus was doing, and they put him to death. He died on a cross and was buried in a tomb. For 3 days, Jesus' body laid in that tomb, and it seemed that there was no hope. Hai Si. Kenapa kamu menangis? Kamu terjatuh? Ada yang sakit? Tidak. Aku tidak jatuh. Lalu kenapa kamu menangis? Kamu sedang sedih ya? Iya, aku sedih. Orang-orang jahat sama Tuhan Yesus. Orang-orang menyiksa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dicambuk, terus disalib lagi sampai mati. Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan kita. Wah. Iya ya. Cik Clarence juga sedih mengetahui Tuhan Yesus harus melalui semua itu. Tapi, apakah kamu tahu cerita selanjutnya setelah Tuhan Yesus disalibkan dan juga dikuburkan? Apa? Anak-anak yang di rumah juga mau tahu kejadian selanjutnya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan baik. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, berikan kami hikmat, berikan kemampuan, supaya kami dapat mengerti isi firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita firman Tuhan pagi ini diambil dari Alkitab, dari Lukas pasal 23 ayat 50 sampai dengan 24 ayat 53. Pada hari yang ketiga, hari Minggu, dua wanita yaitu Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah. Kemudian setibanya mereka di sana, mereka melihat kubur sudah terbuka dan kuburnya kosong. Tubuh Tuhan Yesus tidak ada lagi. Mereka pun menjadi keheranan dan juga kebingungan. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Apakah kamu tidak ingat?" kata malaikat yang mengingatkan. Kan Tuhan Yesus pernah bilang bahwa dia memang harus disalibkan. Tapi ia akan bangkit kembali di hari yang ketiga. Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena pun teringat dan juga segera bergegas pulang ke Yerusalem untuk memberitahukan, menceritakan semuanya kepada ke-11 murid Yesus dan juga saudara-saudaranya yang ada di sana. Dan pada hari yang sama, dua murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mereka berjalan sambil berbicara menceritakan tentang segala hal yang terjadi tentang Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga datang dan ikut berjalan bersama dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenali itu Tuhan Yesus karena ada sesuatu yang menutupi matanya sehingga mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Kemudian seorang dari mereka yang bernama Kleopas mengatakan, "Kamu pasti satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus." "Apakah itu?" kata Tuhan Yesus. Kemudian
mereka pun menceritakan semua tentang Tuhan Yesus dan juga mereka mengatakan bahwa pagi ini Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena pergi ke kubur, tapi kuburnya kosong. Kemudian beberapa teman mereka juga pergi ke sana dan betul kuburnya kosong. Kemudian Tuhan Yesus pun berkata, "Hai orang bodoh, mengapa kamu tidak percaya apa yang dikatakan oleh para nabi?" Lalu Tuhan Yesus pun menjelaskan segala yang tertulis dalam kitab suci tentang Dia. Pada saat mereka sudah sampai di Emmaus, Tuhan Yesus hendak berjalan melanjutkan perjalanannya. Tetapi murid itu meminta Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka karena hari sudah mulai malam. Kemudian Tuhan Yesus pun masuk dan makan bersama mereka. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada muridnya. Seketika itu juga murid Tuhan Yesus langsung mengetahui bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kemudian murid tersebut berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang kitab suci?" Maka mereka pun segera bergegas pulang ke Yerusalem untuk menceritakan segala yang terjadi kepada ke-11 murid Yesus dan juga saudara-saudaranya di sana. Tiba-tiba Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Hal ini membuat semua orang terkejut dan juga ketakutan. Bahkan mereka menyangka itu hantu. Kemudian Tuhan Yesus pun berusaha untuk meyakinkan mereka. Tuhan Yesus menunjukkan tangannya, kakinya yang berlubang bekas kena paku. Tuhan Yesus mau semua orang tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang kemarin disalibkan dan juga hari ini sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup kembali. Sambil orang terheran-heran, Tuhan Yesus meminta makanan kepada mereka dan dibawakannya lah ikan goreng dan Tuhan Yesus memakannya. Tuhan mengingatkan mereka bahwa semua yang terjadi memang haruslah terjadi dan Tuhan menolong mereka untuk mengerti apa saja yang dituliskan di dalam kitab suci. Dan Dia berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai hidup mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Tuhan mengangkat tangannya, memberkati mereka, lalu terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Mereka semua menyembah Dia, pulang dengan sukacita, dan hidup memuliakan Allah. Anak-anak, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia mau menderita dan juga mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup kembali untuk menyertai kita, menemani kita, dan juga menolong hidup kita. Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib. Karena Tuhan Yesus, kita punya kehidupan yang kekal di surga. Wah, betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita ya anak-anak. Tuhan Yesus begitu menyayangi kita. Minggu yang lalu, anak-anak sudah diajak untuk percaya kepada Tuhan. Hari ini, Cik Clarence mau mengajak anak-anak untuk mengasihi Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tidak dapat lagi hidup di dalam dosa. Bagaimana caranya supaya kita tidak berdosa? Apakah kita harus menunggu orang tua kita memarahi kita setiap kali melihat kita berbuat dosa? Tapi bagaimana ketika mereka tidak melihat kita melakukan dosa? Atau kita tidak mau melakukan dosa karena takut dijauhi oleh teman? Wah, tidak seperti itu ya anak-anak. Cara supaya kita tidak melakukan dosa, tidak membuat hati Tuhan sedih, kita harus punya hati yang menyayangi Tuhan Yesus, hati yang mengasihi Tuhan Yesus, sampai kita tidak mau menyakiti hati Tuhan Yesus, kita tidak mau membuat Tuhan Yesus sedih
karena perbuatan dosa kita. Dia yang sudah melakukan semuanya buat kita, menderita untuk kita, mati untuk kita, dan juga bangkit untuk kita. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita juga mau ya anak-anak mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus kalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Tuhan sudah mau mati di kayu salib, dan Tuhan juga sudah menang melawan maut. Tuhan sudah bangkit, dan Tuhan hidup kembali untuk menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan lakukan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bisa? Satu kali lagi ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita bersukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dia akan menyertai hidup kita selamanya. Selamat Paskah anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. One, two, three, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again.
selamanya, Ibu Tidak Linda. mati, tidak ada di dalam kubur, tapi Yesusnya sudah bangkit dan hidup. Wah, berita sukacita sekali nih, Bu Linda. Iya, nanti anak-anak juga gemakan kepada mama, papa bahwa Yesus kita sudah bangkit dan hidup. Yuk kita sama-sama yuk belajar ya Rocky ya. Oke, gini nih Ibu Linda. So, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup, kita menang. sekali lagi Oke, ya, sekali lagi ya. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup, kita menang. Yes. Hore! Kita percaya bahwa Yesus sudah hidup dan Yesus sudah ada di kehidupan kita ya anak-anak. Betul Oke, sekali. betul. Nah, sekarang sekolah minggu kita, acara Paskah kita sudah Selesai. Kak Rocky. Hari ini kita sudah menemani anak-anak Big Kids. Semoga anak-anak mengerti apa makna Paskah sesungguhnya. Kita mau tutup dalam doa. Berterima kasih karena Yesus sudah mengasihi kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit dan hidup. Terima kasih kalau Yesus mengasihi kami. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur dan kami percaya Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk acara Paskah hari ini. Biar cerita hari ini menjadi berkat buat anak-anak semuanya. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami minggu depan di dalam keadaan yang sehat dan lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau dadah-dadah dulu sama anak-anak Big Kids. Yuk. Bye. Bye. Sampai jumpa minggu Depan.